Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai perencanaan tata ruang. Saya sendiri, Alfa Della Rosa, dan rekan saya, Vini Nurul Hikmah Oktaviani, dari kelas 19 D1D R3. Di sini terdapat peta konsep. Yang pertama, pengertian tata ruang. Yang kedua, prosedur manajemen tata ruang sekolah. Yang ketiga, komponen-komponen ruang sekolah. Selanjutnya, pengertian dari tata ruang sendiri. Tata ruang merupakan penekanan pada kata tata adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah atau daerah sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat di wilayah tersebut. Sedangkan ruang merupakan suatu tempat yang mewujudkan keberadaan dirinya yang bersifat fisik ataupun yang bersifat hubungan-hubungan sosial serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut. Dengan demikian, cakupan ruang dapat diperkecil dengan diberi tanda pemisah secara administratif atau fungsional, seperti halnya ruang kota, ruang sekolah, bahkan ruang kelas. Jika yang kita bahas di sini adalah ruang sekolah, maka ruang sekolah adalah wadah bagi warga sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan memelihara keberlangsungan proses pendidikan di dalamnya. Selanjutnya adalah tata ruang sekolah. Tata ruang di sini berkaitan dengan bagaimana penataan fasilitas sekolah agar berfungsi sebagai pendukung kegiatan pendidikan. Selanjutnya adalah prosedur manajemen tata ruang sekolah. Manajemen bukanlah sesuatu yang instan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, kita harus melewati beberapa proses. Proses tersebut dalam manajemen disebut sebagai fungsi manajemen. Proses-proses yang dapat dalam manajemen disebut sebagai fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen merupakan paduan bagi organisasi untuk menjalankan manajemen yang baik dalam organisasinya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah planning. Selanjutnya, yang kedua adalah organizing. Yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Pengertiannya antara lain, fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode dan pelaksana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi ke depan. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan atau penggerakan merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin
Semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana, dan program yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman menata ruang, antara lain, yang pertama, perencanaan tata ruang rencana, yang kedua, pemanfaatan ruang, dan yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang rencana merupakan tata ruang yang disusun dengan perspektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan, serta keragaman wawasan kegiatan di setiap bagiannya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dan lingkungan mengalami perkembangan bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, maka disusun dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang tersebut dapat ditinjau kembali dan disempurnakan secara berkala. Selanjutnya adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui beberapa tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilitas dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang. Selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan di sini merupakan usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan penertiban dalam ketentuan adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan. Selanjutnya adalah komponen-komponen ruang sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah pendidikan umum, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Ketersediaan prasarana sebagai komponen ruang sekolah juga dijadikan sebagai penunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan, kualitas dan standar sebuah institusi pendidikan. Salah satunya dapat kita nilai melalui infrastruktur fisik di mana terdapat seluruh fasilitas yang tersedia untuk pendidikan di sekolah. Fasilitas juga sering dijadikan oleh masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai mana sekolah yang berkualitas dan mana sekolah yang kurang berkualitas. Dalam komponen-komponen ruang sekolah juga, semua komponen sekolah tersebut merupakan prasarana sekolah. Prasarana sekolah merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah komponen-komponen sekolah. Yang pertama, ruang pendidikan berfungsi untuk menampung kegiatan belajar mengajar, baik teori maupun praktek.
ruang pendidikan tersebut seperti ruang teori sejumlah rombel, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olahraga, ruang keterampilan. Selanjutnya adalah ruang administrasi, berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. Ruang administrasi meliputi ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang guru. Dan yang terakhir, ruang penunjang, yang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.